wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Septiana dari kelas A. Di sini saya izin mempresentasikan tugas etika berorganisasi. Langsung saja. Pengertian etika berorganisasi. Etika berorganisasi adalah seperangkat normal, nilai-nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman yang bagi setiap anggota bertindak dan berinteraksi dalam suatu organisasi. Etika mengatur bagaimana seseorang bersikap terhadap sesama anggota, pemimpin, serta pihak luar agar tercipta suasana kerja sama yang harmonis, jujur, dan profesional. Dengan kata lain, etika berorganisasi menekankan pada sikap, tanggung jawab, kejujuran, keadilan, disiplin, dan saling menghormati dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lingkungan organisasi. Lanjut, di sini ada tujuan etika berorganisasi. Etika berorganisasi memiliki peran penting dalam menciptakan suasana kerja yang sehat, tertib, dan profesional. Di dalam organisasi, berikut beberapa tujuan utama etika berorganisasi. 1. Menumbuhkan rasa tanggung jawab. 2. Membangun kerjasama yang harmonis. 3. Menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. 4. Mencegah konflik dan penyalahgunaan wewenang. 5. Meningkatkan citra dan kepercayaan terhadap organisasi. Sini ada ciri-ciri etika berorganisasi. Etika berorganisasi memiliki beberapa ciri atau tanda yang menunjukkan bahwa suatu organisasi berjalan dengan baik dan anggotanya menjunjung tinggi nilai moral serta profesionalisme. 1. Ada sikap tanggung jawab. 2. Saling menghormati antara anggota. 3. Bersikap adil dan jujur. 4. Komunikasi yang terbuka dan sopan. 5. Disiplin terhadap aturan waktu. 6. Mengutamakan kepentingan bersama. 7. Menjaga rahasia nama baik organisasi. 8. Memiliki komitmen dan loyalitas tinggi. Lanjut, prinsip-prinsip etika berorganisasi. Prinsip etika berorganisasi adalah pedoman dasar yang mengatur bagaimana setiap anggota organisasi harus bersikap, berperilaku, dan bekerja sama agar tercipta lingkungan organisasi yang harmonis, profesional, dan berinteraksi. 1. Kejujuran. 2. Tanggung jawab. 3. Keadilan. 4. Saling menghormati. 5. Disiplin. 6. Profesionalisme. Contoh-contoh sikap etis dalam organisasi. Sikap etis dalam organisasi berarti perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral, kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme saat berinteraksi maupun bekerja di lingkungan organisasi. Sikap etis yang sebaiknya dimiliki oleh setiap anggota organisasi. 1. Disiplin dan tepat waktu. 2. Menghormati sesama anggota. 4. Bertanggung jawab atas tugas. 5. Menjaga rahasia organisasi. 6. Mengutamakan kepentingan bersama. 7. Memberikan kritik secara membangun, menjaga citra dan nama baik organisasi. Contoh sikap tidak etis. Sikap tidak etis adalah berperilaku yang melanggar norma, aturan, dan nilai-nilai moral dalam organisasi. Sikap seperti ini dapat menimbulkan konflik, menurunkan kepercayaan, dan merusak citra organisasi. Berikut beberapa contoh sikap tidak etis yang sering terjadi di lingkungan organisasi. 1. Tidak disiplin. 2. Tidak jujur. 3. Mementingkan diri sendiri. 4. Tidak menghormati anggota lain. 5. Membocorkan rahasia organisasi. 6. Korupsi atau penyalahgunaan wewenang. 7. Tidak bertanggung jawab. 8. Menyebarkan fitnah atau gosip. 9. Tidak menerima kritik. 10. Tidak loyal terhadap organisasi. Di sini ada manfaat etika dalam organisasi. Etika dalam organisasi sangat penting karena menjadi pedoman bagi setiap anggota dalam bersikap dan bertindak. Dengan adanya etika, organisasi dapat berjalan dengan tertib, harmonis, dan profesional. Berikut beberapa manfaat utama tidak dalam organisasi. Etika membantu membangun hubungan yang saling menghormati antara anggota sehingga
sehingga tercipta suasana kerja yang nyaman, terbuka, dan penuh kerjasama. Etika mendorong setiap anggota melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab terhadap kewajiban. Etika pemimpin dan anggota. Dalam sebuah organisasi, baik pemimpin maupun anggota memiliki peran penting yang saling melengkapi. Keduanya harus menjunjung tinggi etika organisasi agar tercipta kerja sama yang harmonis, profesional, dan berintegritas. Pemimpin merupakan penuntut dan teladan bagi anggota. Oleh karena itu, perilaku keputusan harus mencerminkan nilai-nilai moral seperti prinsip etika yang tinggi. Sini yang terakhir, kesimpulan. Etika berorganisasi merupakan pedoman moral yang mengatur bagaimana setiap anggota dan pemimpin bertindak, berperilaku, serta berinteraksi di dalam organisasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, keadilan, disiplin, dan saling menghormati. Organisasi dapat berjalan secara harmonis, profesional, dan efektif. Ya, segitu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.